harusnya bisa bisa apapun yang diberikan oleh Allah, menerima itu yang susah, kadang itu yang susah ya Mak. Ya jadi lihat deh, maknya masih cantik gitu, kita lihat senyum masih, aduh kalau kita ingat zaman dulu gitu ya, apa namanya, lagi zaman-zamannya Sidul deh pokoknya yang paling diingetin. Ya, Mak ini ada CD-nya aku, dengerin lagu saya ya Mak. Oh iya. Ntar Mak bisa goyang joget. Pengen beli baju ini baju itu padahal kan belum boleh kan. Jadi emang dari awal udah seneng banget lah, udah nggak sabar pengen punya gitu. Namun benarkah karena saking antusias, keluarga Arumi terutama kedua orang tua, Rudy Bacin dan Maria Lilian Pels berubah menjadi sangat protektif kepada Arumi? Dan benarkah pula, dikarenakan kesibukan serta jadwal yang sangat padat, Emil belum sempat menyiapkan apapun itu bentuknya untuk sang jabang bayi? Papa mamaku lebih lebih protek jadinya sama Arumi. Jadi lebih kayak kamu harus minggu sekali pulang, kamu harus setiap hari Sabtu Minggu pulang, apa-apa pulang gitu. Karena emang panik kan, takutan kan, jadinya heboh sendiri. Tapi sebenarnya mereka sayang banget, cuma protek bangetnya itu loh. Belum, baru mau mulai. Oh, baru mulai. Selalu minggu depan saya juga kan 2 minggu yang lalu ke Inggris, terus minggu lalu di luar kota terus. Jadi ya harusnya minggu ini dulu 7 bulan. Jadi ya minggu depan. Memasuki usia 7 bulan kehamilan, itu berarti Arumi yang saat ini berusia 20 tahun memasuki pula yang namanya usia hamil tua. Namun benarkah di saat usia kandungannya kian mendekati masa-masa jelang persalinan, Arumi yang sedang menempuh studi diploma makin sibuk dengan kegiatan kuliahnya di kampus? Tidakkah ia takut kesibukannya itu akan mengganggu kehamilannya? Ya dia kan lagi kuliah. Lucunya dia sambil hamil ini kuliahnya intensif banget gitu. Dia mau nyelesain level 2 dari diplomanya itu. Jadi dia ngejar lah semester ini dia mau selesaiin semua. Namun dengan acara 7 bulanan kemarin, Emil Elestianto Dardak sebagai suami Arumi Bacin berharap sang istri tercinta bisa melahirkan nanti lewat proses persalinan normal. Sementara tentang perempuan atau laki-laki, bayi yang sedang dikandung Arumi, anak salah satu pejabat tinggi ini memilih untuk merahasiakannya. Sebab baginya perempuan atau laki-laki yang penting sang buah hati tercinta lahir dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Harapannya kan normal. Kalau normal kan artinya maksudnya alaminya kan sebenarnya kan melahirkan itu ya memang tidak perlu pembedahan gitu. Tapi kalau misalnya kondisi medis di hari hanya menunjukkan kebutuhan untuk sesar ya kita nggak perlu memaksakan juga kan. Belum ada indikasi masalah. Ada falsafah lanang gelem, weton gelem, weton selamat, yang penting laki-laki nggak apa-apa, perempuan nggak apa-apa, yang penting selamat gitu. Doa buat kakakku dan suaminya semoga jadi keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah, semoga anaknya jadi soleha, entah itu laki-laki atau perempuan diberkahin. Jangan lupa sering-sering ke rumah karena nanti punya anak bakalan jadi sibuk as a mother. Ingin ku bicara. Meski tinggal terpisah antara Jakarta dan Kota Kembang, Bandung karena kesibukan satu dengan lainnya, presenter Vega Darwanti dan suami tercinta Dema Sani Sanjaya selalu tak hilang keharmonisannya. Begitupun hubungan mereka dengan kedua buah hatinya, Raska dan Deva. Dan inilah yang terlihat di momen pertambahan umur Deva. Di acara yang sederhana tapi meriah itu terlihat jelas seperti apa kekompakan serta keharmonisan keluarga Vega Darwanti, terlebih saat momen membuka kado seperti berikut ini. Hai pemirsa Celeb on Cam. Alhamdulillah acara aku tadi ulang tahun anakku Nina Deva baru aja selesai beres. Sebetulnya acaranya pengen sebentar tapi karena tadi adik-adiknya seneng jadi tadi acaranya 24 jam. Nah sekarang ini ada kado-kado ini dari tetangga-tetangga ya, dari teman-temannya adik ya. Ya. Sekarang kita buka ya. Ini nih selamat ulang tahun yang pertama Letizia. Tuh, Hello Kitty lagi deh. Wah.
Meski selama ini jarang bertemu oleh suami tercinta dikarenakan Vega hidup bersama buah hatinya di Jakarta, sementara Dema harus menyelesaikan studi spesialisasi kedokterannya di Bandung, mereka masih tetap bisa berkomunikasi dalam kesehariannya. Lalu benarkah baik Vega maupun Dema kerap dilanda rasa cemburu dan curiga yang berlebihan dikarenakan jarangnya mereka bertemu? Terlebih jika melihat pekerjaan Vega yang rentan akan godaan. Kalau anak-anak sebetulnya kan ikut sama bundanya. Nah, kebetulan saya sendiri di sana nggak ada yang nemenin ya dari keluarga. Suka nanyain nggak? Siapanya? Anak-anak suka nanyain nggak sih? Ya, Om Dema mana katanya? Iyalah nanyain dong, ayah mana gitu. Tapi kan ini suamiku sehari bisa berapa kali nelpon. Jadi, ayah. Jadi berapa kali nelpon, ya anak-anak tetap bisa komunikasi sama ayahnya walaupun jarak jauh. Tinggal terpisah jauh membuat Vega Darwanti dan sang suami memutar otak untuk tetap menjaga keharmonisan dan kesetiaan demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Tapi apa yang membuat pasangan ini menginginkan banyaknya momongan meski jarak memisahkan mereka? Dan benarkah jika Dema ingin memiliki 5 anak untuk meramaikan hari-harinya? Aku pengennya 2 aja. Dia nih suka salah baca yang seperti yang aku bilang. Aku selalu baca program pemerintah 2 anak lebih baik. Dia baca salah, 2 anak lebih baik. Salah baca kamu. Pengen. Nanti kan kalau Raska itu waktu lahir dia statusnya anak dokter umum ya. Otomatis jadi dokter umum. Nah, Sekarang Deva lagi ini statusnya dia residen, jadi masih belajar sekolah untuk jadi spesialis. Dia pengen 1 lagi nanti jadi anak spesialis. Makasih loh, nanti kamu sekolah lagi, anak S1, anak S2, anak S3. Hidup bahagia dan harmonis tentunya merupakan impian setiap keluarga. Boleh jadi Vega Darwanti beruntung karena pasca menikahi Dema Sani Sanjaya, kebahagiaan nyaris tak pernah pergi dari sisinya meskipun ia terkadang diserang rasa bosan dan lelah hidup berjauhan dengan sang suami. Lalu benarkah jika Vega menuntut Dema agar sesegera mungkin bisa menyelesaikan pendidikannya agar bisa hidup bersama? Semoga harapan aku sih kamu cepat lulus sekolah. Amin. Biar cepet tinggal bareng. Tuh, abisnya dia kliniknya di Purwakarta. Kesini sayang. Rumah ini di sekolah di Bandung. Jadi kita aja sih harapannya semoga anak-anakku selalu sehat juga, panjang umur, jadi anak yang pintar, yang solehah. Amin. Merayakan 15 tahun berkarya di dunia entertainment, Indra Bekti menggelar serangkaian acara yang tak tanggung-tanggung hebohnya. Namun di sela-sela acara itu, ayah 2 anak itu menyempatkan diri untuk bisa mengunjungi artis senior Aminah Cendrakasih yang sudah lama terbaring sakit karena menderita sakit glukoma. Lalu, seperti apa pertemuan Indra Bekti dengan aktris senior yang terkenal dengan perannya sebagai maknya itu? Assalamualaikum Ibu. Iya nggak apa-apa. Ya ini saya kesini untuk memberikan support biar semangat buat Ibu Aminah Cendrakasih yang dari dulu itu udah menghias layar lebar, layar kaca ya Bu Aminah ya. Menyaksikan langsung perjuangan Aminah Cendrakasih yang terus terbaring di tempat tidur dengan kondisinya yang tak dapat melihat apapun di sekitarnya, Indra Bekti kagum atas semangat hidup yang dimiliki salah satu idolanya itu. Maka selain banyak mendapat nasihat dari Aminah Cendrakasih, Bekti pun berharap dapat belajar banyak hal dari kesaksian hidup yang ditunjukkan oleh Aminah dalam keadaan sakitnya. Ya jadi aku mau kasih istilahnya secara pribadi, ini suatu hal yang menjadi pembelajaran ya buat secara pribadi, mungkin juga untuk pemirsa juga ya, kalau ternyata kita sebagai manusia tuh harusnya
bisa bisa apapun yang diberikan oleh Allah, menerima itu yang susah, kadang itu yang susah ya Mak. Ya jadi lihat deh, maknya masih cantik gitu, kita lihat senyum masih, aduh kalau kita ingat zaman dulu gitu ya, apa namanya, lagi zaman-zamannya Sidul deh pokoknya yang paling diingetin ya. Mak, ini ada CD-nya aku, dengerin lagu saya ya Mak. Oh iya, ntar Mak bisa goyang joget ya. Meninggalkan aksi sosial Indra Bekti, inilah kisah dibalik suksesnya konser musisi terkenal dunia David Foster yang digelar di Kota Pahlawan, Surabaya. Menghadirkan penyanyi-penyanyi berbakat di Indonesia yang melantunkan lagu dengan iringan piano, David Foster rupanya mampu menyihir penggemarnya dalam alunan lagu yang begitu fantastis. Please welcome, in my opinion, the future president and vice president of Indonesia, Mr. Wiranto, and my dear, dear friend, Haritano. Let's hear it. David, nice to meet you. Nice to meet you. I've already met you before. It's nice to see you again. Hey, how are you? Okay, go get him. Dan tak hanya menghibur penggemar setianya, dalam konsernya di Kota Surabaya kemarin, hadirnya Bapak Wiranto dan Haritano Sudibyo seolah semakin menambah meriah acara konser sang maestro. Pasalnya, tanpa ragu, mereka pun turut menyumbangkan suara emasnya dengan melantunkan sebuah lagu. Kunci dari keharmonisan sesungguhnya bukanlah soal jarak dan tempat, melainkan kuantitas dan kualitas dari komunikasi yang bisa dijalin.